Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa Unsia dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya eh, membuat video presentasi terkait tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi, di mana dosen pengampu Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom, Mkom. Selamat pagi, Bu. Dalam kesempatan ini, eh, tugas yang diberikan yaitu mencari kode etik pada salah satu profesi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin eh, mempresentasikan sebuah profesi yang memiliki kode etik, di mana profesi ini ya cukup familiar di Indonesia, yaitu sebentar saya coba share screen. Nah, profesi itu yaitu tentang profesi sentimen, di mana profesi sentimen ini eh, salah satu profesi yang ada di Indonesia yang cukup familiar. Nah, apa sih sentimen itu? Nah, sentimen ini adalah profesi yang erat kaitannya dengan teknologi informasi atau IT. Nah, dia bertanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan, eh, integritas, dan ketersediaan sistem informasi dan data untuk instansi pemerintah dan organisasi lainnya. Nah, mereka ini bekerja untuk mencegah akses atau modifikasi yang tidak legal dan menghancurkan informasi sensitif yang tidak sah. Nah, jadi profesi sentimen ini eh, adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan negara, baik itu informasi, data, dokumen eh, negara atau milik pemerintah yang apa namanya itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari kejahatan cyber yang tidak bertanggung jawab. Kemudian apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Nah, tugas dan tanggung jawab dari seorang sentimen yaitu mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan. Jadi mereka ini bertugas untuk membuat prosedur kebijakan terkait keamanan informasi. Kemudian melakukan penilaian keamanan dan analisis resiko. Nah, setelah itu eh, mereka juga akan menganalisis terkait keamanan dari sebuah sistem pemerintahan, em, baik itu manajemen informasinya, begitu manajemen eh, jaringan komunikasinya. Nah, itu semua dianalisis oleh sentimen. Kemudian merancang, mengembangkan, dan menerapkan solusi keamanan. Nah, mereka juga dapat memberikan eh, solusi keamanan. Selanjutnya memantau dan mengaudit sistem keamanan. Nah, ini selain tadi memberikan rekomendasi terkait solusi keamanan, mereka juga dapat mengaudit sistem keamanan yang ada di instansi pemerintah atau lembaga tertentu. Kemudian menanggapi insiden keamanan. Mereka juga akan merespon ketika ada laporan insiden keamanan atau sebenarnya mereka juga sudah memantau seluruh jaringan yang ada di eh, Indonesia ini. Nah, terkait yang pasti jaringan-jaringan yang menggunakan sistem keamanan dari cyber itu. Kemudian mendidik dan melatih karyawan tentang kesadaran keamanan. Selanjutnya tetap up to date tentang ancaman dan tren keamanan
terbaru. Nah, ini mereka selalu selalu apa namanya? Selalu update tentang ancaman dan tren keamanan terbaru. Selalu melakukan simulasi-simulasi analisis terkait sistem keamanan. Nah, untuk kode etik dari sentimen itu eh, tercatat dalam peraturan BSSN nomor 10 tahun 2018 tentang kode etik dan pedoman perilaku jabatan fungsional sentimen. Nah, ini profesi sentimen ini sudah diatur dalam peraturan BSSN nomor 10 tahun 2018, di mana kewajiban umumnya ada di pasal 4, yaitu pasal 4.1, seniman harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian pasal 4.2, seniman harus senantiasa menggunakan pengetahuannya dan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. Nah, jadi seorang seniman tidak boleh melakukan sebuah modifikasi atau rekayasa terkait sistem informasi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya di pasal 4.3, seniman harus senantiasa menjaga kehormatan, martabat, dan citra profesi seniman. Selain eh, apa namanya terkait profesi tadi, seorang seniman juga harus menjaga kehormatannya, martabat, dan citra profesi seniman. Ya. Kemudian di pasal 4.4, sentimen harus senantiasa menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan. Jadi di sini seorang seniman itu sangat dituntut sekali untuk apa namanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pasal 4.5, seniman harus senantiasa bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Jadi eh, sebagai seorang sentimen, tadi harus memiliki sikap yang profesional, kemudian bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan selanjutnya yaitu kewajiban, nah ini kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Nah itu ada diatur di dalam pasal 5. Pasal 5.1, seniman harus selalu bertindak dan dengan etikat baik dan profesional dalam melayani kliennya. Jadi seniman ini tidak boleh apa namanya tebang pilih gitu. Ketika ada apa namanya eh, masyarakat yang butuh pelayanan, maka dia harus sedia melayani eh, masyarakatnya itu. Kemudian di pasal 5.2, seniman harus selalu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kliennya. Nah, jadi informasi yang didapat dari klien yang apa namanya yang melaporkan tentang sebuah tindak eh, apa namanya itu kejahatan cyber itu eh, tidak boleh bagi seorang seniman untuk apa namanya membuka identitas siapa dari kliennya itu. Kemudian pasal 5.3, sentimen harus selalu memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada kliennya. Nah, ini jadi informasi yang diberikan itu harus benar sesuai dengan fakta dan lengkap. Ya, tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi ketika apa namanya itu yang menjadi hak kliennya. Yang berikutnya itu pasal 5.4, sentimen harus selalu menghormati hak-hak kliennya. Nah, ketika mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, maka dia harus menghormati apa yang menjadi keputusan dari kliennya. Kemudian pasal 5.5, sentimen harus selalu berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi kliennya. Nah, ini seorang seniman harus 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 apa namanya memiliki wawasan yang apa namanya yang luas untuk memberikan uh, solusi terbaik bagi setiap persoalan dari kliennya. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban terhadap rekan sejawat. Nah, untuk hubungan terhadap rekan sejawat juga diatur dalam pasal 6, di mana seniman harus saling
pasal 6.1 seniman harus saling menghormati dan menghargai antara sesama sentimen. Nah, jadi juga nggak boleh apa ya istilahnya saling menjatuhkan gitu. Kemudian pasal 6.2 seniman harus saling membantu dan bertukar informasi antar sesama sentimen. Nah, jadi knowledge manajemennya itu harus eh, tetap berjalan. Pasal 6.3 seniman tidak boleh menjelek-jelekan. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan pada pasal 1.1 atau merendahkan sentimen lainnya. Gitu. Jadi antara sentimen satu dengan sentimen yang lainnya harus saling saling mengcover ya. Nggak boleh saling apa namanya eh, menjelek-jelekan karena mungkin di dalam profesi seniman sendiri itu ada beberapa orang yang mungkin tingkat pengetahuannya eh, rendah gitu tetapi ya nggak boleh juga saling menjelek-jelekan. Kemudian pasal 6.4 seniman harus selalu berusaha untuk menyelesaikan perselisihan antara sesama seniman dengan cara yang damai. Pasal 6.5 seniman harus selalu menjaga nama baik profesi seniman. Jadi saat di seorang seniman harus menjaga nama baik profesinya. Kemudian dalam pasal 7.1 seniman harus mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam organisasi APSI. Nah, selain tadi diatur oleh BSSN, seniman juga diatur di dalam organisasi APSI. Nah, pasal 7.2 seniman harus aktif dalam kegiatan organisasi APSI. Nah, organisasi APSI ini seperti apa namanya organisasi yang bergerak dalam eh, dunia cyber yang berkaitan sekali dengan sistem informasi. Pasal 7.3 seniman harus menjaga nama baik organisasi APSI. Jadi selain menjaga nama baik BSSN, juga wajib menjaga nama baik organisasi APSI. Sebagai APSI ini adalah organisasi yang lebih tinggi lagi dari BSSN. Kemudian pasal 7.4 seniman harus membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, itu adalah kewajiban seniman terhadap organisasinya. Nah, selain tadi yang diatur baik hubungan dengan klien dan rekan sejawat, uh, seorang seniman juga diatur mengenai sanksi di dalam pasal 8. Nah, pasal 8.1 seniman yang melanggar kode etik profesi ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara keanggotaannya atau pemberhentian keanggotaan secara permanen bila eh, apa namanya kode etik yang dilanggar itu eh, fatal gitu ya sangat berat sampai merugikan eh, banyak pihak atau banyak masyarakat. Nah, untuk pasal 8.2 keputusan mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada seniman yang melanggar kode etik profesi ini ditetapkan oleh Dewan Kehormatan APSI. Jadi untuk seniman sendiri itu ada Dewan Kehormatannya yang dibentuk oleh organisasi APSI. Nah, demikian tadi presentasi saya terkait kode etik dari sebuah profesi. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.